Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin arsalahullahu rahmatan lil alamin wa ala alihi azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ala alihi at-thayyibin wa ashabihil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya akan membuka pemaparan materi ini dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, utusan Allah yang membawa cahaya petunjuk kepada seluruh umat manusia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Wildatul Khairiyah, kelas 1B Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Daya, Universitas Trunojoyo, Madura. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sedikit memaparkan materi tentang kefilsafatan. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton atau pendengar video yang saya sampaikan ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manusia dilihat dari 3 hal perspektif filsafat. Yang pertama, manusia adalah tujuan akhir penciptaan. Manusia adalah mikrokosmos, dan yang ketiga, manusia adalah cermin Tuhan. Dan yang terakhir ini banyak dikupas dalam tradisi tasawuf, sedangkan 2 sebelumnya diulas oleh para filsuf peripatetik. Yang pertama, manusia adalah tujuan akhir penciptaan. Allah menciptakan bumi ini dalam kondisi siap untuk ditempati manusia. Manusia baru didatangkan ke bumi setelah bumi ini siap memfasilitasinya. Allah menciptakan bumi dengan segala isinya, alam semesta dengan segala isinya, mengaturnya agar layak untuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, manusia disebut tujuan akhir penciptaan. Kita ini masterpiece-nya Allah, ciptaan terbaiknya Allah. Kita dibanggakan di depan malaikat. Allah menciptakan segalanya, tapi yang dipamerkan di depan malaikat hanya manusia. Amarnya juga luar biasa. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang berarti artnya, buminya sudah ada setelah itu. Kuciptakan makhluk masterpiece-nya, ku bernama manusia, ku jadikan khalifah di muka bumi. Manusia dipamerkan meski malaikat agak pesimistis. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, mengapa menciptakan model manusia ini, padahal model manusia ini suka menimbulkan kerusakan, bertengkar, bunuh-bunuhan? Apa tidak cukup ada kami, malaikat yang selalu patuh? Tapi Allah menjawab, aku tahu apa yang tidak engkau ketahui. Allah sangat sayang pada manusia. Waktu di surga, Nabi Adam diuji di hadapan malaikat. Malaikat ditanya, tidak bisa menjawab. Kata malaikat, aku hanya mengetahui apa yang engkau beritahu ya Allah. Tapi sebelum Allah bertanya kepada Nabi Adam, Allah telah mengajari Nabi Adam. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha, dan dia ajarkan kepada Adam nama atau benda semuanya. Jadi malaikat tidak diberitahu, sedangkan Nabi Adam diberitahu jawabannya. Itu menunjukkan bahwasannya Allah memang sayang kepada manusia. Allah cinta kepada manusia sejak awal, tapi manusianya saja yang jual mahal. Kita sekali lagi adalah masterpiece yang paling disayang Allah. Kita adalah tujuan akhir penciptaan alam semesta ini, yang diciptakan agar sangat kompatibel untuk manusia. Mengapa kita tidak diturunkan di Mars dan kita diturunkan di muka bumi ini? Sebab di bumi ini semua kadarnya cocok untuk kebutuhan manusia, baik dari segi kelembapan, suhu, matahari, dan jaraknya. Jika matahari lebih dekat sekian meter saja dari bumi, maka semua manusia bakal musnah. Tapi jika lebih jauh, cahayanya tidak akan bisa mencukupi kebutuhan manusia.
Ketika matahari melontarkan gelombang yang agak panas saja, padahal hanya gelombangnya saja yang sampai bumi, banyak kasus orang meninggal lantaran itu. Itu baru gelombang panasnya, belum mataharinya. Jikalau mataharinya iseng mendekat sedikit saja, misalnya kita akan binasa. Jadi kondisi bumi, ini laut, suhu, cuaca, dan iklimnya semua kompatibel untuk manusia. Komposisi tubuh kita juga sangat pas dengan alam semesta. Kita diberi hidung di depan dan mata di depan. Jika maka kita berada di samping seperti ayam, kita akan mengalami kesulitan setiap berbicara dengan orang lain. Kita akan melirik terus karena mata kita telah berada di samping. Lalu bayangkan jika hidup kita menghadap ke atas, kemudian turun hujan dan kita kehujanan, maka kepala kita bisa berisi air semua. Rancangan Allah untuk kita sungguh luar biasa. Rambut, mata, telinga, tangan, dan siku, semua komposisinya tepat. Siku berada di tengah. Kalau ia agak meleset sedikit saja setelah takbir, kita akan sulit bersedekap ketika sholat. Manusia sangat kompatibel dan pas untuk alam semesta, dan itu pasti bukan kebetulan. Kalau melihat teori Darwin, wujud manusia saat ini adalah hasil evolusi selama berpuluh-puluh abad. Jika dia terbentuk sesuai kondisi bumi, semuanya karena kebetulan. Kalau yang cocok hanya satu atau dua, mungkin saja itu kebetulan. Tapi kalau semuanya cocok, pastilah bukan kebetulan. Manusia sangat cocok, sangat kompatibel dengan alam semesta karena tidak memang diciptakan untuk itu. Manusia adalah puncak evolusi. Jikalau meminjam istilah biologi, kita ini puncak penciptaan. Kita adalah final masterpiece yang paling dibanggakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa filsuf Muslim menyebut bahwa manusia adalah mikrokosmos. Dalam bahasa Jawa disebut jagat cilik. Kita adalah alam semesta dalam bentuk mini. Ini karena semua unsur alam ada dalam diri manusia. Api, tanah, air, dan udara, semuanya ada dalam diri manusia. Unsur dalam fisik kita mengandung mineral. Dalam diri manusia ada unsur tumbuhan, unsur hewan, dan juga unsur malaikatnya, unsur ilahiyah. Dari sisi kosmos, manusia memiliki semuanya. Diri kita mengandung unsur mineral, tumbuhan, dan hewan. Kita tumbuh dari kecil, kemudian besar, hingga akhirnya mati. Semua itu adalah unsur tumbuhan. Kita juga memiliki mobilitas, agresivitas, dan ambisi, di mana semua itu bersifat hewani. Nafsu itu sifat hewani. Karena itu kita disebut mikrokosmos, karena semua yang ada di jagat besar makrokosmos terkandung dalam diri kita. Makan, tumbuh, dan berkembang biak itu ciri-ciri nabati, sehingga bila dalam hidupnya seseorang hanya fokus pada makan, tumbuh, dan kawin, dan berkembang biak, berarti dia masih berada pada level tumbuh-tumbuhan. Sedangkan jika dia hanya menuruti insting gerak, ambisi, agresif yang menyerang orang lain, berarti manusia tersebut baru berada pada level hewani. Imam Ghazali membagi hewan menjadi dua golongan, hewan ternak dan hewan buas, bahimiyah dan sabu'iyah. Bahimiyah binatang ternak dan sabu'iyah binatang buas. Binatang golongan bahimiyah, binatang ternak, hanya fokus pada makan, minum, dan berkembang biak seperti sapi dan kambing. Mereka tidak punya ambisi, tidak punya cita-cita. Hidup pokoknya begitu saja. Diseret ke utara atau ke selatan, mereka menurut saja. Kebalikannya adalah sabu'iyah, agresif, luar biasa, ambisius, nabrak kiri, nabrak kanan. Keinginannya harus terpenuhi meski dengan kekerasan. Dalam diri kita juga ada sifat seperti itu. Karenanya telitilah hidup Anda. Gaya apa yang kira-kira Anda terapkan dalam hidup Anda? Tumbuhan bahimiyah atau sabu'iyah?
Sementara yang disebut unsur manusia dalam diri manusia adalah natiq dan akil. Natiq adalah kemampuan berbahasa, berbicara, sedangkan akil adalah kekuatan berpikir daya akal. Itulah yang membedakan manusia dengan yang bukan manusia. Natiq itu berbicara, berkomunikasi dengan dasar akal, menggunakan bahasa. Akal sendiri ada 3. Yang pertama ada akal teoritis dan akal kognitif, dan yang terakhir akal praktis. Para tokoh tasawuf falsafi malah menyatakan bahwa manusia pada hakikatnya adalah cerminan Tuhan, bayangan Tuhan di bumi. Dalam diri kita ada pantulan ketuhanan. Logikanya begini, segala hal di alam semesta ini memantulkan unsur ketuhanan, baik itu jalaliyah atau jamaliyah. Jalaliyah adalah keagungan, kebesaran, atau kedahsyatan, sedangkan jamaliyah adalah keindahan. Apapun dalam kehidupan ini pasti adalah salah satu dari 2 unsur ini. Penampakan gunung itu sangat indah, itulah unsur jamaliyahnya. Tapi ketika ia meletus dahsyat mengerikan, muncul unsur jalaliyahnya. Pada apapun ciptaan Allah pasti ada 2 unsur ini. Karena Allah yang menciptakan, maka kualitas ilahiyahnya pasti ada. Bila dalam diri manusia ada jagat kecil miniatur alam semesta, sedangkan segala sesuatu di alam semesta ini mengandung kualitas ketuhanan, maka otomatis kita ini hakikatnya adalah ilahi. Karena itu, ada yang menyatakan bahwa manusia itu sebenarnya makhluk spiritual, makhluk ilahi yang diturunkan ke muka bumi ini. Manusia bukan makhluk jasadiah yang naik level jadi spiritual. Hakikat manusia adalah spiritual, hanya saja dibungkus oleh jasad. Itulah maksudnya manusia adalah cermin Tuhan di muka bumi ini. Allah menampakkan dirinya dengan sifat-sifat yang bisa ditiru oleh manusia, yang dalam kajian tasawuf dikenal dengan istilah takhallaq bi akhlaqillah. Misalnya, Allah berkehendak memperkenalkan dirinya lewat Rahman dan Rahimnya, kasih sayangnya. Kalau kita ingin jadi orang baik, tirulah sifat itu. Allah menampakkan keadilannya ketika kita ingin jadi manusia yang kamil. Yang seperti ini dalam tasawuf diperkenalkan dengan takhallaq bi akhlaqillah. Allah tidak terbatas, sementara kita sangat terbatas. Kita tidak mungkin seperti Allah yang menyayangi seluruh alam semesta maha luas ini. Kita tidak sedahsyat itu. Kita limited, terbatas. Kita jalankan kasih sayangnya dalam batas kita saja. Tapi akhlaknya adalah akhlak yang dimiliki oleh Allah. Itulah kenapa dalam tasawuf ada istilah takhallaq bi akhlaqillah, yaitu dalam rangka menampilkan jati diri kita sebagai cerminan Tuhan di muka bumi ini. Kesimpulannya yaitu kita sebagai manusia, kita sebagai wakil Allah, khalifah Allah di muka bumi, khalifatullah fil ard, maka sudah seharusnya kita memposisikan diri sebagai cerminan Allah di muka bumi, karena kita adalah wakilnya. Wakil itu punya tugas menjalankan posisi yang diwakili, kendati kita menjadi wakilnya. Tapi jangan lantas kita merasa bisa naik level menjadi Tuhan. Ini beda dengan organisasi, di mana wakil ketua bisa naik menjadi ketua. Jadi itulah manusia, tujuan akhir penciptaan, mikrokosmos dan cerminan Tuhan di muka bumi ini. Mungkin hanya sedikit saja materi yang saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.